Shalom, mohon izin Bu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang Ibu berikan kepada kita dan juga kepada saya untuk kembali menceritakan isi firman Tuhan. Terima kasih Bu, mohon izin untuk saya bawakan firman Tuhan untuk di ujian praktik saya. Saya mengambil tema tentang firman Tuhan, yaitu kembalinya roh jahat di dalam jiwa seseorang yang Tuhan sudah ampuni. Nats Alkitab yang menunjukkan tentang penjelasan bagaimana roh jahat kembali tertulis dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Izinkan saya membacanya. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu dalam lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Di Nats Alkitab ini saya ingin menggabungkan antara firman Tuhan dan kesaksian, di mana terkhusus saya pribadi sebelumnya juga memegang sesuatu yang dinamakan roh hitam, yang saya minta dari orang pintar. Saya belajar dengan dia bersama teman saya. Saya meminta roh untuk menemani tubuh saya, memberikan kekebalan. Saya merasakan hal demikian ditempatinya roh jahat selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Sepanjang perjalanan saya yang 2 tahun itu, saya kehilangan arah. Saya tidak mendapati kembali kasih Kristus yang sebelumnya saya telah dilimpahkan kasih-Nya yang sangat luar biasa, yang telah menyelamatkan hidup saya dari kematian. Sebelumnya saya mengalami kecelakaan parah. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, karena Tuhan percaya saya bisa memberitakan kebenaran isi firman Tuhan, menjadi berkat kembali bagi orang-orang banyak. Nah, di sini kembali bagaimana saya merasakan perjalanan langkah saya selama 2 tahun ketika roh jahat itu ada pada saya. Saya tentunya tidak ada merasakan damai dalam hati. Dalam hati ini serasa terus emosi, sensitif, gak boleh disenggol oleh orang lain. Ketika ada yang menyenggol, membuat hati ini sakit, maka dengan cepat saya akan membalasnya dengan cara lebih buruk lagi dari apa yang dilakukan kepada saya. Saya selama 2 tahun mencoba untuk melanjutkan sekolah saya setelah tamat SMA. Saya mencoba kemana-mana. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk melanjutkan sekolah saya. Semuanya itu gagal. Saya mencoba kuliah, 4 kali saya gagal.
Saya usaha diberikan abang saya, tapi saya tetap meninggalkannya. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang prajurit, tapi saya kembali gagal. Ya itu tadi, bagaimana si iblis itu tidak menginginkan saya untuk sukses. Karena ketika saya kalau sukses, saya pastinya akan menceritakan bagaimana kasih Tuhan kepada saya yang menuntun langkah saya hingga saya berhasil. Tapi si jahat tidak menginginkan hal tersebut, meskipun dia bermaksud baik menjaga badan saya, memberikan saya tenaga, kekuatan. Mohon izin, dengan adanya dia, saya menjadi lebih kuat memang. Saya bisa mengangkat beban 100 kg, 2 kali lebih berat dari tubuh saya. Ya itu tadi, karena dia ada. Tapi setelah saya sadar bagaimana langkah saya tidak disetujui oleh Tuhan, tidak diberkati Tuhan, karena saya menduakan Tuhan. Saya diberikan Tuhan suatu teguran yang sangat sakit. Ketika saya di kampung ada masalah dengan satu keluarga yang diawali oleh mereka menghina keluarga saya, menjelek-jelekkan keluarga saya, menjelek-jelekkan saya karena saya selalu gagal. Saya sakit hati. Saya datang, saya meminta keterangan, meminta klarifikasi bagaimana dia bisa berbuat demikian kepada keluarga saya, sedangkan kita tidak ada membuat mereka itu merasa sakit hati atau tersinggung. Dengan demikian, saya tidak terima kalau keluarga saya dijelek-jelekkan oleh mereka. Singkat cerita, saya dikeroyok sama mereka satu keluarga, baik orang tuanya, anak-anaknya, laki-laki semua. 8 orang mengeroyok saya. Itu tadi yang saya katakan. Ketika saya memiliki roh itu, saya tidak merasakan sakit pun, luka pun tidak ada lecet dalam tubuh saya, selain saya merasakan cemas. Di mana saya dijaga, diberikan kekuatan gelap dari si iblis. Saya tidak merasakan hal itu, tetapi saya sakit hati ketika rasa sakit hati saya belum terbalaskan. Orang tua saya, bapak saya sudah meninggal. Itulah pada saat hari itu juga, pada saat kejadian itu juga, saya menelepon keluarga saya yang ada di mana-mana. Saya menelepon bagaimana ini kelanjutannya. Tapi ya puji Tuhan, dengan demikian mereka menunjukkan jalan. Kamu coba ke sini. Mungkin balas dendam cara terbaik itu adalah menjadikan dirimu lebih baik lagi. Baik, minggu depannya saya berangkat ke Jakarta. Saya sampai di Jakarta langsung mencoba untuk tes di Politeknik Pelayaran Banten ini. Puji Tuhan, sebelum saya berangkat, saya melepaskan apa yang saya minta sama orang pintar tersebut. Orang pintar tersebut melepaskan dan juga mengatakan kepada saya, kalau kamu nanti melanjut ke sana mencoba pelayaran, kamu pasti masuk. Ya puji Tuhan, saya senang. Disetujui oleh Tuhan juga, saya senang. Saya bisa menjadi bagian dari keluarga Politeknik Pelayaran Banten. Mungkin dengan ini saya bisa berterima kasih yang sangat besar kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan, membuka jalan bagi saya dengan didasari oleh adanya masalah.
Itu tadi, kembali kepada topik, yaitu kembalinya roh jahat. Saya baru-baru ini di sini merasakan sesuatu yang sangat beda dari sebelumnya. Ternyata si jahat itu kembali lagi dalam tubuh saya ketika saya merasa berat, ada masalah, ketika saya stres. Saya secara tidak sadar memang memanggil dengan mantra yang masih saya ingat. Dia kembali, saya sangat sedih. Ketika dia kembali, saya takut. Saya kembali lagi, tidak tahu arah. Saya takut. Saya berterima kasih kembali sama Ibu memberikan kesempatan kepada saya untuk bagaimana kembali memberitakan firman Tuhan yang tadinya saya sudah lupa, sudah hilang respect untuk membawakan firman Tuhan. Saya dipakai Tuhan di gereja sebagai guru sekolah minggu, membawa firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu. Saya di sini sedikit merasa beda dari sebelumnya. Saya lupa bagaimana kasih Tuhan itu yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Tetapi saya lupakan kembali. Saya merasa saya menggoda Tuhan ketika saya merasa lemah. Saya sangat sedih. Dengan ini, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kembali iman saya. Saya bisa kembali lagi mendalami firman Tuhan. Saya bisa kembali lagi merasakan kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup saya. Suatu penyertaan Tuhan ada nyata dalam hidup saya. Untuk itu, mohon izin Ibu, teman-teman, ketika kita merasakan ada masalah dalam hidup kita, mari kita bergumul dalam doa, dalam mendengarkan lagu rohani yang dapat membuat hati kita lebih tenang. Dengan demikian kita tidak kehilangan arah. Kita bisa tetap bertahan, kita setia di jalan Tuhan. Dia berkata di sini, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Memang sebelumnya dia sudah meninggalkan saya, dan dia pergi, ia mendapati rumah itu kosong. Itu tadi yang saya katakan, teman-teman. Dia mendapati hati ini, iman ini, pikiran ini kosong, sehingga dia kembali. Dia merasa senang. Dia kembali ke dalam diri ini. Dia sangat senang menempati hati yang galau. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, dengan kasih Kristus, kita tidak membiarkan hati ini galau, iman kita galau, goyah. Kita harus tetap bangkit, tetap maju, biarpun selangkah demi selangkah kita dapat menemukan kasih Kristus yang begitu besar kepada kita. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih, sudah boleh kita merasakan dan sadar kembali bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita begitu dahsyat. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan
Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Amin firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.